بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أيها إخواني في الله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, para pencari kebenaran yang berada di dalam masjid yang besar ini, juga yang sedang mendengar radio di rumah. Allah muliakan antum selama antum berada di dalam majlis orang-orang yang bertakwa. Hamba Allah yang beriman, hari ini terbentang di depan saya 4 buah kitab kecil, tapi besarlah artinya, karena kitab ini semuanya jelas-jelas adalah kurikulum yang dipelajari di pondok kita. Pertama, Sulukul Ijtima' fil Islam jilid 4. Berarti kita baru kelas 1 aliyah malam ini. Jilid 4 kelas 1 aliyah malam ini. Yang kedua, Nasihatul Muslim. Ini hadis Muhammad bin Abdul Wahab Syaikhul Islam. Ini dipakai kelas 3. Berarti kita kelas 3 sanawiyah. Yang ini Tauhid. Kurikulum yang dipakai Madinah Munawwarah, yang ditulis oleh para masyayikh, yang dibimbing oleh para masyayikh kita, ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Razak dan lain sebagainya. Kitab ini dipakai kelas 2 aliyah. Dipakai pondok kita kelas 2 aliyah. Yang
keempat, ini adalah usul firaq wal adyan wal mazahib al-fiqriyah. Ini dipakai kelas 3 aliyah. Jadi kita berkisar dari kelas 3 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. Kalau masih soal ada kan? Kalau boleh. Inilah yang diajarkan setiap hari dan setiap saat pada anak-anak kita yang ada di Bukit 9. Tapi ini kan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, Al-Quran isinya. Wajib seluruh muslim mengetahuinya. Termasuklah kita orang-orang tua-tua ini. Karena talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ini ada istilah dalam fiqh 3. Pertama wajib. Kedua fardu. Ketiga faridah. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua fardu, di atas wajib. Fardu di atas wajib. Lambat dikerjakan berdosa atau masuk lalai, cepat dikerjakan dapat pahala yang banyak. Yang ketiga fardhu, lebih dari fardu. Tidak pandang bulu, tidak pandang umur. Tidak pandang bulu, tidak pandang umur. Fardhu, sangat fardu. Kalau ada konsep kita, Buya, anak Buya kini sekolah agama. Oh nak dan le sekolah agama, alhamdulillah sampai NDA-nya. Sudah tu SMP le. Cukup di nyonya tu Buya. Fardhunya hilang. Fardunya hilang. Wajibnya dosa ketek. Untuk itu supaya tertutupi yang fardu yang hilang itu, yang fardhu yang hilang itu, wajib untuk ilmu. Nah, kok kan awak, kan ya, kau ni awak. Sebab kita mengatakan kalau dah MD aru, lah sontiong ulama aru, lah sontiong agama aru. Kalau MD sama tu, jazakallah khair, barakallahu fiik. Khalas, syukran jazakallah khair. Ini yang dipahami oleh kita-kita. Talabul ilm faridah. Al-ilmu ilmani ulum. Itu bahasa Arabnya itu. Ilmu satu ilmu. Ilmani dua ilmu. Al-ulum beberapa ilmu. Ya kan? Tetapi al-ilmu yang ada pertama di hadis itu adalah mufrad. Cuman saja pakai alif lam. Andaikan dia tidak pakai alif lam, ilmu apa saja masuk, termasuk ilmu cara bercocok tanam dan cara membuat pupuk kompos. Andai kata itu tidak pakai alif lam. Tapi hadis Rasulullah mengatakan talabul ilmi. Pakai alif lam al-ilmi itu. Itu maksudnya talabul Islam. Talabul Islam. Bisa dipahami tu? Talabul Islam. Berarti yang tidak Islam tidak wajib, tidak fardu, bahkan tidak fardhu. Kau dapat ia tidak, kau tak dapat tidak dosa. Tapi Islam wajib dah dapat, kau tak dapat berdosa. Itu al-ilm tu. Salahlah konsep kita selama ini melalaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diterobos. Mulai dari 88 saya menerobosnya mengajarkan ini sama anak-anak kita. Yang matematiknya nak kami tinggalkan, bahasa Indonesia nak kami tinggalkan, IPA biologi nak kami tinggalkan, sejarah nak kami tinggalkan. Pelajari 100% yang dituntut oleh negara itu. Terkecuali olahraga tidak kelewatan, geografi tidak kelewatan, seni-seni tidak bakal ada sama sekali. Tapi yang lain itu dituntut eptanas kami pelajari. Gunanya apa? Untuk menopang agar anak mengerti dunia sedikit. Ada orang yang bercerita,
Hadis Rasulullah bacanya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang inginkan dunia, wajib dengan ilmu katanya. Siapa ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Siapa ingin kedua-duanya, wajib dengan ilmu. Tetapi ilmu itu ada ilmu pakai alif lam juga. Siapa ingin dunia, dengan ilmu syar'i. Siapa ingin akhirat, dengan ilmu syar'i. Siapa dunia dan akhirat mau, ilmu syar'i. Itu tempat tingginya, akhi. Dia terpisah dia. Agama, dunia. Karena tidak mengerti cara mengartikan al-ilmu. Ilmu yang pakai alif lam tu. Kamu mau dawati dia kalau orang paling main Arab dah. Mau dawati you. Dia cacak dengan hadis Rasulullah. Fa'alaihi bil ilmi, bukan bi ilmin. Kalau bi ilmin ni kan kira boleh. Masuk semuanya. Hatta ilmu sihir belajar orang itu. Ilmu guna-guna. Karena ilmin. Tetapi Rasul mengatakan bil ilmi pakai alif lam. Ilmu syar'i. Kerjakan dunia ini dengan ilmu syar'i. Kerjakan akhirat dengan ilmu syar'i. Kerjakan kedua-duanya dengan ilmu syar'i. Baru selesai. Orang tak sempoyong itu. Tahu sempoyong? Orang mabuk sempoyong. Mabuk. Ainal halal wa ainal haram. Wa bainahuma umur mustabihat. Mana yang halal, mana yang haram, di antara kedua ada lagi yang mutasabihat. Paman waqa'a fi subhat, waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam urusan subhat, jatuhnya pada yang haram, bukan yang halal. Kepayah juga. Makanya ilmu syar'i itu tidak bisa lepas. Lari kita. Kamano kan lain dunia siaknya. Aduh dunia awak mereka. Dunianya Allah punya. Carilah dunia yang lain dari ini. Tidak ketemu. Ada temanung. Allah sampatlah temanung. Salah je semua kan. Salah semua. Akhir saya ini dia punya percetakan. Itu ilmu apa pengetahuan? Pengetahuan. Siapa yang tahu silakan. Kalau tidak tahu tidak berdosa. Tapi kalau beliau tidak pandai meluduk, berdosa enggak? Berdosa. Karena itu ilmu. Andaikan percetakan ilmu ini ilmu syar'i wajib. Seluruh kita wajib punya percetakan akhi. Kalau tidak berdosa antum. Andaikan ini bisa ilmu syar'i ini wajib. Kata kita berdosa tidak tahu ini ilmu. Kita wajib punya pabrik ini semuanya. Kalau tidak dosa. Tetapi biarlah orang itu. Kita pakai saja. Karena ini ada pengetahuan. Bukan ilmu. Paham? Jadi apa perbedaan ilmu dengan pengetahuan? Ilmu berpahala berdosa. Pengetahuan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Lah tengango pulau seketik. Apapun cara dewa. Hamba Allah yang beriman. Sekarang kita meraba-raba. Kawan banyak. Tapi banyak tidak codak. Kawan banyak tidak codak. Apa Pak? Apa codak? Tidak beres. Untuk itu diulang kembali cara mencari kawan. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud. Sanadnya dari Miqdam bin Ma'ad Yakrib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Apabila seseorang laki-laki dia cintai saudaranya, bagaimana caranya? Bilangkan oleh laki-laki itu bahwa dia mencintai dia.
Aki Herman, iya Buya. Dan sayang ke aku. Dan sayang ke aku. Dan syukur dengan aku. Saya mencintaimu karena Allah. Sabuin. Apa kata dia? Melengong dia ke kiri ke kanan. Berarti hatinya tidak terbuka untuk berteman dengan kita. Tapi jawab dia. Anak hibbuka fillah, Syekh katanya. Dan kalau dituju, dia menyayangi engkau karena Allah. Itu beliau berpekawan pertama itu dulu. Ini boleh salam dekor dia ya. Dan salam dan apa sayang ni ke apa? Anak sekelompok dia. Buya partai P3 dan PKS. La akhi. Itu yang pertama. Pertama ingin cari kawan, bilang bahwa kita tu cinta dia karena Allah. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Kalau tidak demikian akan nampak bolangnya, akan nampak coraknya. Kita tidak searah dan tidak setujuan. Keledo. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang kembali. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila seseorang laki-laki mencintai saudaranya, hendaklah dia ceritakan bahwa dia itu mencintai dia karena Allah. Di situ kita akan menilai jiwa seseorang. Apabila terpegang tangan di awak, saya mencintai engkau, saya pada engkau, saya suka padamu karena Allah. Tengok muka kau, wikon yang 8. Tidak ada awak dulu. Tapi balik. Ya akhi, saya juga mencintai engkau karena Allah. Itu lebih beliau berjalan sama. Keluar sama menurun. Ke bukit sama mendaki, main api sama loti, main ayu sama tondem. Kalau tidak bercelote, tanya tu. Mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Bohong. Kita ini umat beragama. Mari kita sama bersatu dan kuatkan kesatuan kita. Tanya dirinya dulu. Uhibbuka fillah atau tuhibbuni fillah? Aku mencintai engkau karena Allah atau engkau mencintai saya karena Allah. Begitu? Oke. Kalau tidak begitu, belajar kembali. Kata Rasulullah. Kalau antum ketemu dengan orang Syiah, akhi katanya. Tapi belakang kita, ini musuh kita. Ini akan kita tikam ini. Orang Syiah, takiyahnya tinggi. Nanti akan saya sebutkan siapa yang tak boleh kita temani. Ini ada di. Orang yang tak boleh kita temani, kita bersahabat dengan dia. Yang sekarang kunci cara mencari kawan. Yang kedua, aku agak padik sikit lah. Agak padik sikit doang. وعن يزيد بن نعامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخى الرجل الرجل apabila terikatlah persaudaraan antara lelaki dengan lelaki yang lain falyas'alhu an ismihi, hendak dia pertanyakan siapa namanya, kemudian ismu abihi, nama ayahnya, wa mimman huwa, dan siapa sebenarnya dia, muslim kah atau kafir. Kalau di Mekah, antal muslim, na'am ana muslim. Di Timur Tengah, saking banyaknya orang yang serupa, salam satu. Man ismuk ya akhi? Ismi Ahmad. Muslim? Na'am, ana muslim. Oke. Kalau lagi orang, ana Budi katanya. Ana Buzi, ana Yahudi, ana Nasrani katanya. Bapak banyak nampak tengok uang di kampar kan? Tahu dapat apa posisinya? Muslim ke dia? Kafir ke dia? Sama hidungnya dengan kita. Iya kan? Berapa banyaknya orang di kampar ini.
kita tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Karena kita tidak jalankan sunnah Nabi. Siapa nama engkau ya akhi? Siapa nama bapakmu? Apa margamu? Apa sukumu? Mana kampung waang? Mana posisi ang sabanau? Apa gunanya? Fa innahu awsala lil mawaddah. Ini semua membawa kepada kasih sayang. Ini semua akan membawa kasih sayang. Tidak ada salahnya. Karena kita banyak serupa. Ternyata dia orang Kristen. Ternyata dia orang Hindu. Ternyata dia orang kafir. Tak ada salahnya. Terkecuali kalau dah ma'ruf. Ini udah ma'rufnya. Jadi ini posisi menentukan sahabat. Kemudian tambah ketik ya. Kok makin kores gitu ngono-ngono makin kores. Kok gawat kaji malam gawat. Gengang telinga deh. Dengarkan baik-baik. An Abi Sa'id annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Wad-Darimi. 3 perawi hadis. Abu Sa'id Al-Khudri dia mendengar dari Rasulullah SAW, kuping sendiri mendengarkan. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian sekali-kali bersahabat kecuali orang mukmin. Terbantahlah. Kau makapiu, kau makapiu. Lau pilnya leo, bakawan ni kau pergi koleh. Tulang kapiu, Masya Allah. Bantu dek kekurangan awak, copek-copek datang ke awak. Kalau mukmin kan dia peduli awak adalah cocok nak ayu minum dah rapi-rapi. Akhi, ukurannya hanya seteguk air, tidak surga ukurannya. Yang ini jelas neraka ini. Jangan seteguk air hanya ukuran sahabat, bukan. La ilaha illallah, dakhalal jannah. Kok sabu apa no pagai orang mukmin? Kata orang mukmin sarugo je. Kok saya buat saya lu apa no kalau satu tetap naro? Kau mana kan pilih? Surga. Nampak? Itu mulai terpisah lah. Iko minyak, iko ayu. Oke, ini pagi menjadi perbincangan di kantor. Masya Allah, malam tadi ya Zami. Dikelupaan kulit kami. Bukan, saya beri ilmu. Kan faraidatul ilm, talabul ilm faridah. Saya berikan ilmu dari sunnah Rasul karena kita ngambang. Apa kata mereka? Tidak satu jalan ke Roma. Tujuan kita satu, karena itu sampan berbeda. Salah. Kalau begitu tidak ada sampan Nabi Nuh satu saja di atas batera yang begitu kuat. Kalau bolehlah begitu, tidak akan dipisahkan oleh Allah. Mana yang Nabi Nuh dengan umatnya, mana yang tidak itu. Ketiban tanggung sendiri. Kalau tidak pemisah air dengan minyak, tidak akan dibalikkan negeri Nabi Lut. Kena tahu mana yang apa air, mana yang minyak. Paham? Yang kedua, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan tidak boleh memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Indah, jawab sedaun yang kapiu dah akhir. Tentu sedaun yang kapiu.
Zaman dahulu piring nggak ada, makan dengan bungkus daun. Buka itu datang ini makan bersama, cuma makan sedaun namanya. Ini makan sepiring. Oh, di Kampar tidak ada kami makan sepiring dengan orang kafir. Di sini tidak. Ini kan hukum umum. Umum. Karena antum belum pernah sampai ke negeri yang banyak kafir. Kampar taruh tidak. Ini pun umum. Antum itu musafir. Antum pergi merantau kemana-mana. Ingat. Ambo pernah pergi ke Danau Toba. Masuk Ambo kate, ada sidang. Ternyata yang punya hotel kafir di bawahnya itu banyak kuburan orang salib. Turun saya ke bawah makan. Yang tukang hidangnya umat Islam. Pas saya tanya, ini makan umat Islam tidak? Jangan Pak, jangan sini makan Pak. Saya ini pekerja cuman iko babi ya bawa belakang sedau kalinya. Wallahil azim. Di pinggir Danau Toba. Akhirnya kami beli roti, maka roti lah. Siapa kawan saya ketika itu? Ada di sini barangkali. Ada Joko. Tunjuk tangan. Tidak ada. Itu supir saya. Wah, kalau ikolah tasawung kainan loda, biang bangke awak tidur makan tidur. Begitu. Pergi antum ke Bangkok. Ke kota Bangkok itu berangkatlah cari yang muslim. Tidak ketemu. Menengok goreng tupai, goreng ule, goreng monteng. Nawus itu kata. Paham itu? Karena kita ini para musafir ini. Orang yang suka merantau. Hukum umum dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mempojokkan kita. Kita ini alhamdulillah di Kampar nih, Masya Allah. Tapi mungkin antum meninggal pergi ke tempat yang lain? Mungkin saja. Mungkin saja. Di Kelantan sebelah pinggir lautnya itu, Pak Aril, itu kan kampung orang Buddha. Kelenteng banyak sekali. Ada situ makanan yang bagus-bagus, goreng udang. Tapi piringnya piring Buddha. Kualinya kuali Buddha. Goreng udang besar-besar. Makan kita? Tidak bisa. Kalau menyeliurnya liru, meleleh, diliurin, dan terpandang, jangan. Nah, ini kita. Itu nama orang tua alam takombang jadi guru fasiru fil ardh. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Berangkatlah ke mana-mana. Lihat orang yang mendustakan Allah itu lihat. Dan asal konyang aja. Alah. Orang-orang Ahmadiyah. Seperti Ahmadiyahnya. Hadisku pakai itu gua. Kalau enggak rombongan ini makan. Enggak kamu boleh makan sampai ini itu loh. Tidak boleh makan makanan kita kecuali orang seide dengan kita. Ahmadiyah. Betul pahamnya apa salah? Salah pahamnya. Tapi bisa juga dia hidup. Begitu salahnya hidup juga dia. Biarlah lepas Allah nanti miqab. Yang jelas antum sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Saya sering tuh, akhi, siapa nama antum? Antum dari mana, akhi? Dari Jawa. Jawa mana, akhi? Dari Bandung. Oh iya, udah. Di mana tempat antum Bandung? Di sini. Oh, saya pernah ke sana. Langsung akrab. Tidak langsung konco tuh bilang, tikam nih kau dah kalau kau deh kau. Kau katanya lawak pula, kata nuduh. Di Kampar tidak ada itu. Insya Allah tidak ada. Tapi tempat-tempat yang kita tidak mengerti.
Kembali, lunak kembali. Lunak kembali. Ini agak tegang tadi ya. Tegang. An Abi Dzar Al-Ghifari qal kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ayul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala qala qailun as-salah waz zakah wa qala qailun al-jihad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahabbal a'mali ila Allah al-hubbu fillah wal bughdu fillah rawahu Ahmad wa Abu Daud. Rasulullah pernah keluar dan berdekatan dengan kami, kata para sahabat. Dan dinyanyikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, negeri Ghifar, sebelah selatan kota Madinah. Sekarang udah muslim dulu. Ya, udah muslim dulu tidak. Dulu raja penyamun di Madinah sekitarnya, di negeri Yasrib itu, bangsa Ghifar ini, suku Ghifar ini raja penyamun. Siapa yang lewat di negerinya tidak balik lagi. Siapa yang lewat di negerinya tidak keluar lagi. Begitu kuatnya kelompok ini. Dan dia berangkat, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah namanya, berangkat ke Madinah jalan kaki, tidak pakai sandal, kopi makanan ala kadar saja, sampai ke Madinah. Berapa jauhnya Madinah dengan Mekah? 500 kilo lebih kurang. Jalan kaki, tolok dan tom. Kalau tidak, begitu kuatnya. Masuk Islam beliau, di Rasulullah SAW pergi dakwahi bahwa orang Al-Ghifar itu masuk Islam semuanya. 100% masuk Islam. Ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, beliau ini, sahabat Rasulullah ini, yang matinya hanya digulung dengan tikar oleh istrinya. Matinya digulung dengan tikar, taruh kan di pinggir jalan. Datang Abdullah bin Mas'ud, ya sahabat Rasulullah, ini Abu Dzar Al-Ghifari meninggal, tolong selesaikan jenazahnya. Sahabat ahli surga, awak mati, selamat duka cita, sepanjang jalan doa. Sino ambil sana itu, nak Islam lah. Nak mengerti duit. Selamat berduka cita, buatlah turun. Namanya niyaha, haram total. Kenapa? Karena mengajak orang berbalasungkawa, meratap di dalam batin. Tak boleh. Dia mati berami biswa, dibuat siko. Selamat meninggal pula. Balasungkawa kita, berami yang nakal mati. Boleh kita menangis sesama. Tak boleh niyaha itu. Kalau ditiu, ini payah awak ke. Pak tiu je banyak kan. Pak tiu, tentu pak tiu ni. Nampak tiu pula, empat tiu pula. Basubang pula, jembret pula. Pak tiu nomor. Kau ni deh. Ya Rabb. Apa kata Rasulullah? Atadruna ayyal a'mal ahabbu ila Allah. Tahukah kalian? Kata Rasul para sahabat, kerja apakah yang dicintai Allah? Sebanyak ni kerja apakah yang dicintai Allah? Seorang menjawab, as-salah wa zakat. Kerja yang paling cintai Allah ya Rasulullah, salat, zakat. Rasulullah diam. Kemudian berkata pula seorang lagi, jihad fi sabilillah. Rasulullah diam. Qala an-nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ahabbal a'mal ilallahi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya kerja yang paling banyak yang dicintai oleh Allah, mencintai saudaranya karena Allah, benci kepada saudaranya karena Allah. Cintai dia karena Allah, benci karena Allah. Kalau antum cintai karena Allah, antum akan bisa ngomong, akhi jangan lalai salat, masuk sekali dua. Akhi antum kayo bayar zakat, masuk sekali tu. Akhi ayo kita berjihad, berjalan kali tu. Kalau hubbu fillah wal bughdu fil. Nampak tu. Ada kita demikian, ada yang bughdu fillah enggak ada. Satinggung je kelingkiong lang solat seketik. Masjid selawig, berdosa aja. Apa lojak ke? Tuan. Apa kata Imam?
Sawu sufufakum, rapatkan saf, rapatkan saf. Halo, weh, center kan? Dah dosa pula dah. Al-hubbu fillah itu. Hah? Ya Allah, ya Rabb. Rasulullah dah tahu dia. Kalang malang awak tentu Rasulullah. Kalang malang awak itu tentu Rasulullah. Maka dia jauh lah elok dia. La ilallah. Siga muka dia bangi. Tersinggung. Tersinggung sungguh. Memang sengaja disinggung. Tapi macam kawan macam kau cito. Kan itu ya? Macam kawan cito mah. Tuan tersinggung kata. Jadi bongi pula leh. Copeklah tua dia. Ya Allah, ya Rabb. Baik. Ini kalau kita ketemu dengan para sahabat kita. Ketemu kita dengan orang yang telah kita kenali. Ala unabbi'ukum bi khiyarikum. Qalu bala. Ya Rasulullah. Qala khiyarukum allazina idza ra'u zakarallah. Maukah aku tunjukkan kamu terhadap kerja kamu yang paling baik? Benar ya Rasulullah, silakan. Kami itu yang kami tunggu. Orang yang baik kamu itu adalah orang apabila melihat kamu akan mereka, para sahabatmu, engkau zikir kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, akhi. Bagaimana antum? Subhanallah. Zikir. Salam. Barakallahu fikum. Allah salimikum. Hayakumullah. Itu ketemu kita dengan para sahabat kita, orang Islam di Timur Tengah. Salam tu hayakumullah. Barakallahu fik. Allah yahdik. Assalamualaikum. Assalamualaikum akhi. Apa nak buat? Nah, itulah. Karena kita berkawan kawan Belando. Kawan kita kawan Belando. Dapat tanah, cakau ketek. Habis untuk kawan itu. Yang panggil lintah darat. Nyaman jadi golang di kaki tapi dah habis itu. Tentu lintah daratnya. Menjadi golang di kaki lintah tapi dah habis itu. Lepu cek jawab kawan leh. Hanya tobang tu dah tu. Kenapa itu tuh cara mencari konco dalam Islam? Ditonton sekali hak batal-batal. Ikut yang sunnah, ikut yang bid'ah, ikut tak batu, tonton sekali. Masya Allah, saya bahasa kampar aja nih. Aduh. Haji Widodo, ngerti tak bahasa dia? Mana dia? Aduh, saya... Antum ngerti kan? Ngerti ya? Belajar bagaimana? Nah, ini nih sayangnya. Kalau memberikan dengan orang tua-tua sering hilang oleh saya bahasa Indonesia saya. Ketika si Abdul Razak kemarin tuh bilang oleh Akhi Mardawi, Buya, tinggi masuk kampah. Kok mereka kaji jam masuk kampah enggak? Ayolah insyaAllah. Mudah-mudahan ada lupa. Ya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Pengharapan dan ganjaran yang diterima oleh umat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna 'abdaini tahaba fillah 'azza wa jalla, wahidun fil masyriq wa akhar fil maghrib, la jama'a Allah bainahuma yaumal qiyamah, yaqul hadza allazi kunta tuhibbu fiyya." Enak sekali ini. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah pernah berkata, jikalau sesungguhnya dua orang hamba Allah yang dia bersahabat karena Allah, yang satu di timur, satu di barat, sungguh akan mengumpulkan oleh Allah keduanya nanti di hari kiamat. Apa kata Allah? Hadzal ladzi kunta tuhibbuhu fiyya. Inilah orangnya yang engkau cintai dia karena saya.
Siapa yang mencintai Imam Syafi'i? Pernah ketemu Imam Syafi'i? Siapa mencintai Imam Hanafi? Pernah ketemu Imam Hanafi? Tapi kita cinta karena Allah. Nanti di akhirat ditemukan Allah. Inilah orang yang kau cintai itu karena saya. Hah? Kenapa, Rum? Pas ya untuk berhenti sebentar. Nanti kita tambah lagi insya Allah. Asal jemaah sabar. Tapi jangan saya dikasih dosa ya. Karena ini Rasulullah yang bilang bahasanya kadang-kala keras, kadang-kala lembut. Karena itulah ritonikanya dakwah dalam menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.